Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga tetap mendapat kepahaman dari Anda setia menyimak dari seluruh konten-konten dari channel Padepokan Gaul. Dan semoga saja di kesempatan kali ini bagi para pemirsa semuanya yang sedang sakit, baik itu mengalami penyakit medis ataupun penyakit non medis, semoga diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi para pemirsa yang sedang memiliki banyak masalah hidup, semoga saja diberikan solusi-solusi yang terbaik, yang dimana solusi itu nanti bisa dilaksanakan dan bisa berpengaruh dan berdampak baik di dalam kehidupan para pemirsa semuanya. Dan di kesempatan ini pemirsa, bahwasanya sedikit narasi kami, banyak kenikmatan yang dahulu kita dapatkan, yang dimana kenikmatan itu kenikmatan duniawi, baik itu daripada harta, baik itu nikmat dengan lengkapnya keluarga, dan juga kenikmatan-kenikmatan lain, dimana banyak fenomena sekarang ini dari para pemirsa ataupun para netizen dari channel Padepokan Gaul yang berbondong-bondong untuk menghubungi dari kami, dimana mereka mengatakan kepada kami banyak masalah perihal kehidupan yang dijalani itu, masalah-masalah yang terus menerus sekian lama dialami. Dan mungkin sebenarnya dari tim Padepokan Gaul sudah membuka rahasianya sedikit demi sedikit, namun dimana itu masih menjadi hal yang tabu. Dan di kesempatan ini kita dari tim channel Padepokan Gaul akan menguak sebenarnya hakikat apa yang menimpa dari sebuah keluarga, di mana kenikmatan-kenikmatannya sudah selama ini dirasakan itu perlahan-lahan mulai hilang, baik itu kenikmatan harta ataupun kenikmatan keluarga yang utuh awal mulanya hingga keluarga itu mulai tercerai-berai, dan juga kenikmatan-kenikmatan lain, entah diantaranya juga cinta dari pasangannya. Dan ini adalah salah satu pengalaman nyata dari rekan netizen kami dari jauh sana, Malaysia tepatnya, dimana keluarganya sedang diambang konon katanya kehancuran, dikarenakan kenikmatan-kenikmatannya sudah mulai tercabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara-perantara yang tidak diketahui oleh manusianya. Dan dimana dari pasangannya juga mulai merasakan sakit-sakitan. Hal apa sebenarnya yang menyebabkan hal itu semua terjadi menimpa dari pemirsa ini? Semoga dari konten ini bisa diulas dengan baik dan detail dan disimak dari awal hingga akhir video kita nanti, dan lebih-lebih bisa diambil hikmah dan manfaat tentunya. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator ganteng, jombloan, imut sekarang, Mas Ahmad Mehmet. Assalamualaikum Mas Mehmet. Waalaikumsalam Mas Ndish. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. How are you? Fine. Oke, siap ya di kesempatan ini. Siap. Mohon izin pemirsa, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti, dan lebih-lebih bisa diambil hikmah dan manfaat untuk kehidupan dari pemirsa semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dong izin sang nurjana. Keluar masuk sakit ini berdampak apapun dalam jasad mediator ini. Jasad mediator ini hanya menjadi wadah perantara sementara untuk bisa dari golongan gaib menjelaskan dengan semua perkataan-perkataan yang jujur. Jika berbohong otomatis akan langsung terpotong-potong dan akan bahkan meledak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikatnya aktif.
dibantu, diperkuat energi positif dan jasa dan juga tempat untuk difoto ini seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib terkuat yang membuat dicabutnya dari nikmat-nikmat yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada orang yang ada di foto yang saya tunjuk ini yang asli. Hingga sekarang ini banyak terjadi timbul permasalahan, baik itu di rumah tangga keluarga dan di rumahnya ataupun perihal cintanya dari orang yang di foto ini asli. Salah satunya dari gaibnya yang menyebabkan permasalahan yang terkuat ketarik ke tangan saya. Otomatis kalau kamu jujur berbicara apa adanya, otomatis kamu normal, sehat, kembali pulih. Shallallahu alaihi Muhammad. Saya emang seperti ini. Kamu golongan apa? Siluman. Siluman? Siluman atau si Lukman? Siluman. Asli siluman kamu? Tidak. Dulu golongan apa? Jin. Jin. Wujudmu siluman apa? Buaya. Buaya? Ya. Buaya darat kamu? Saya ini bisa menghilang kok. Bisa menghilang? Bisa menghilang. Kamu tahu bedanya buaya darat dan buaya air? Tidak tahu. Nggak tahu. Tidak tahu. Masa kamu nggak tahu? Jangan bohong Saya hanya siluman. Kalau buaya darat itu plok-ploknya itu di belakang. Kalau buaya air itu di depan. Paham kamu? Kamu itu. Apa? Otak. Apa? Kan saya sambil bercanda dengan kamu. Di otakmu itu ada golongan jin itu. Itu berpindah jadi pasukan melengkap. Tidak mau Pasukan lengkap masuk. Jin kecil kok jadikan pasukan saya. Menyebalkan. Siluman. Kamu berasal dari mana, siluman? Siluman buaya. Saya mengikuti seorang. Seorang siapa? Perempuan. Perempuan? Ya. Oh. Udah lama kamu ikuti ya? 3 tahun. Loh, 3 tahun? Ya. Nah, dulu kamu sebelum mengikuti perempuan ini ikut siapa dan di mana posisimu? Saya ikut tuan saya. Tuanmu di mana? Jauh. Tuanmu manusia atau iblis? Manusia. Loh, kok bisa manusia? Iya, dia itu meminta bantuan dari golongan kami. Oh, dan begini, saya tadi bermaksud untuk menarik salah satu gaib yang menjadi penyebab dicabutnya nikmat-nikmat anugerah-anugerah yang diterima oleh seorang manusia. Kok kami yang ketarik ke sini? Ya, itu salah satu saya itu. Yang saya pernah membantu dalam dunianya supaya hartanya banyak. Saat ini ya saya rampas semuanya. Jangan berbohong, kamu tahu resikonya. Karena saya dulu pernah membantu dia. Saya rampas hartanya. Saya rampas, saya ambil makan. Saya percepat. Supaya dia hidupnya nanti melarat. Kurang serba kurang. Kamu jadi buaya yang bisa duduk enggak? Buaya darat ganteng. Jadi buaya seperti ini kok. Aja otomatis. Kamu nih seperti saya. Siluman kok gini? Duduk lebih normal. Kenapa? Ini makanan ada di depanmu lengkap. Nggak mau. Makanan dari mana ini? Coba itu dicium aromanya dari mana? Sepertinya lezat ini. Coba. Untuk apa kamu kasih makanan saya? Saya hanya menghargai kamu. Kamu nanti mau saya bantu? Enggak mau saya. Tuan saya ngasih makan saya, kok kamu ngasih makan saya seperti saya ini? Loh, tuan kamu ngasih makan kamu apa biasanya? Minyak. Saya kan nggak pakai minyak, nggak pakai apa-apa. Ini makanan gaib toh. Enak juga ya. Saya seperti buaya saja. Dasar buaya. Enak seperti ini kok. Buaya buntung kamu. Maunya cari untung, ya kan?
Kenapa? Biar saya nanti berlipat-lipat keuntungan saya, memperdaya manusia. Terus gini, padahal saya tadi memohon pada Allah supaya dihadirkan gaib yang menjadi penyebab dicabutnya anugerah-anugerah dari Allah itu, kok kamu yang ketarik ke sini, kamu sedikit menyinggung, kamulah yang menyebabkan daripada ditariknya anugerah-anugerah dari Allah. Lah, kisah kamu sendiri membantu orang itu kayak apa awal mulanya, tolong ceritakan. Ya, orang itu dulu pernah mendatangi orang pintar, terus meminta sebuah petunjuk supaya yang di jalan itu, dia itu kan jualan, supaya berlipat-lipat jualannya itu laku keras. Oh, jadi disitulah saya berpindah tuan dari tuan saya yang orang pintar itu ke wanita itu. Lah memang dulu melalui media apa? Mungkin minyak atau mungkin dengan benda-benda khusus tertentu kan? Bungkus kain. Tidak boleh dibuka sembarangan orang. Oh, jadi pada hakikatnya mengapa anugerah dari Allah itu dicabut? Karena manusianya perilakunya salah, menyalahi dari rel yang sudah dibuat oleh Allah selama ini. Begitu. Salah satunya tadi dengan cara dia datang ke dukun, meminta bantuan supaya dia dilancarkan urusan-urusannya, begitu. Dia kan ketergantungan kepada manusia itu, kepada benda-benda itu. Saat dia mendatangi dukun itu kan sudah menyalahi aturan. Setelah nanti semakin jauh lagi. Saya sesatkan lagi supaya cari jimat-jimat lagi. Nanti ada masalah, cari jimat lagi, seterusnya. Oh, jadi begitu. Iya. Lalu dari situ manusia nanti mendapatkan ketenangan enggak jika dia mencari solusi, mencari pencerahan terus menerus kemana-mana? Dapat apa tidak? Ketenangan ya hanya sebentar saja. Loh, kok bisa begitu? Dia itu ketika bertemu nanti dikasih solusi-solusi ya dia tenang. Nah, dia kalau dijalankan terus menerus ya tenang, tapi sebentar saja. Dampaknya nanti dia tahu ke belakang, dia sakit-sakitan, bangkrut. Lalu kalau manusia itu mengalami hal-hal seperti itu, rata-rata dia tahu nggak hakikat dari Allah mengapa menjadikan dia tercerai-berai daripada keluarganya, banyak masalahnya. Manusia-manusia tahu nggak hakikatnya seperti itu? Tidak tahu, dia hanya mengikuti bisikan-bisikan dari golongan kami, bisikan-bisikan supaya kamu nanti usaha kamu laris, datang ke orang ini. Terus? Nanti dia datangi, tidak hanya satu orang, banyak orang, bisikan kekuatan terus. Oh, jadi begitu. Terus menerus, gak ada habisnya. Kamu sambil makan boleh, silakan. Lalu juga saya ingin bertanya lagi. Kadang kenapa manusia tidak sampai paham dengan hakikat apa yang diberikan oleh Allah dengan cara-cara seperti itu, diberikan masalah-masalah, manusia kan nggak paham. Apa sih yang menutup kepahaman manusia itu saat diberikan permasalahan-permasalahan? Dia yang mendatangi orang pintar itu ya menutup hijab, dosa-dosanya nanti semakin banyak. Dikasih tahu kebenaran, dia menolak. Oh, seperti itu. Oh iya. Beda-beda nanti dia tidak jalankan karena dia sibuk sendiri, memikirkan dirinya sendiri. Oke. Saya juga pernah mendengar bahwasanya jika manusia datang ke orang pintar atau dukun, dikatakan itu sudah menyalahi daripada kodrat dia sebagai manusia, kan gitu. Iya. Dimana dia sendiri sudah tidak di jalur relnya gitu. Ada ketergantungan pada seseorang. Ya tidak tergantung pada Allah. Nah terus kalau manusia udah menghadapi hal masalah-masalah besar, rumah tangga, keluarga, kocar kacir, harta habis-habisan, itu kayak apa manusia harus melakukan atau mencari solusinya? Datang kemana? Datang saja ke orang pintar lagi. Nah terus saya kan tidak terima nanti orang itu dapat bisikan baik. Saya arahkan ke orang pintar lagi. Loh, bisikan baik itu juga ada? Ada, teman tidak sampai menembus dalam sini. Siapa sih yang membisikkan bisikan baik itu? Ya
Ya orang-orang yang bertugas. Ada tugas-tugas sendiri, ada tugas baik, ada tugas jelek. Golongan kan sekali jelek-jelek. Golongan putih itu. Oh, jadi gitu. Sekalipun manusia tertimpa sebuah masalah, pasti Allah akan memberikan solusi. Namun manusianya sendirilah yang akan paham atau tidaknya. Golongan cahaya itu kalau bisiki 1 kali, golongan kami ya tidak kalah kuat 10 kali, bisa 20 kali. Banyak sekali ya, supaya kuat. Apanya? Bisikan kami, supaya dia berbuat dosa-dosa lagi. Loh, kok bisa begitu toh? Ya memang bisa, karena dia menuruti hawa nafsunya. Lalu dari hal itu semua, kamu kan tadi menyebut solusinya datang ke dukun. Kamu menyebutkan itu hal yang keliru kok. Kok malah suruh datang lagi? Ya dia salah sendiri. Dia itu dari awalnya dia datang ke dukun. Dan terus yang sebenarnya kayak apa harusnya dilakukan oleh manusia kalau mau lepas dari semua masalah yang dihadapi? Apa dia datang ke tempat keramat-keramat tertentu, berdoa, ya Allah selesaikan masalah saya? Itu yang kamu sebutkan itu lebih halus lagi daripada jimat itu. Loh, kok bisa begitu? Golongan itu lebih tinggi daripada saya. Ya nanti sudah ada ikatan langsung masuk dalam jasad. Atau enggak ada itu yang dinamakan manusia melakukan amalan tertentu nanti masalahnya lepas semua. Ada bisa gitu? Itu solusi enggak? Nah itu solusi enggak? Itu hanya menambah masalah-masalah hidupnya. Loh, kok bisa begitu? Dia tidak tahu amalan yang dia jalankan itu. Kenapa? Dari guru-gurunya itu bisa dibilang tidak beres. Loh, kok bisa nggak beres? Kan bohong lah kamu. Tidak. Apa ada amalan untuk menyelesaikan masalah? Kan tidak ada, bukan seperti itu. Menambah pundi-pundi uang kan ada, menambah kekayaan. Itu hanya tipu daya dari golongan kami itu. Bisa kamu nipu, amalan itu baik, bagus. Nyatanya orangnya yang wujudnya kalimah-kalimah putih. Lah terus kenapa? Saya juga bisa acting. Acting kayak apa? Saya kesakitan kalau dibacakan yang kamu ucapkan itu. Aduh. Kamu kesakitan? Ya, itu kan saya acting ini. Padahal saya segar, waras, kuat. Jadi hal itu ternyata itu tipuan kamu semua kalau begitu. Dia ucapan itu hanya di sini saja ini loh. Nah terus, yang harus dilakukan yang sebenarnya kayak apa? Yang sebenarnya loh, bukan yang tipuan-tipuan ala kamu. Kalau manusia sudah mendapat masalah hidup, baik itu percintaannya kacau, rumah tangganya kacau, ataupun harta-hartanya sudah kacau, lenyap semua. Apa manusia hanya mengeluh, ya Allah kenapa masalah saya banyak sekali? Kan banyak hal kayak gitu. Ya, itu kan dia itu kan menjauh dari Tuhannya. Dari persimpangan-persimpangan itu, dia meyakini seperti itu. Itu sangat jauh nanti dari Tuhannya, semakin jauh. Nah terus harusnya dia nanti kembali lagi pada Allah. Kembali. Berarti harus kembali kepada Allah. Harus kembali. Mendekat kepada Allah. Ya, benda-benda itu nanti dibuang. Amalan-amalan tidak usah dijalankan. Jadi begitu. Sakit. Kalau dia sakit kan sebenarnya dia itu ingat sama Tuhannya. Harusnya dia bersyukur kalau dia sakit, dia susah. Mana ada orang senang itu dia ingat sama Allah, mana ada manusia seperti itu. Kamu buaya pintar juga kamu. Senang lupa segalanya. senang. Happy itu. Loh, slogan manusia kan apa namanya? Muda kaya raya, foya-foya, mati masuk surga. Senang itu banyak lalainya. Justru yang sedih, kesusahan itu banyak ingatnya. Itu. Iya, saya paham. Lalu tadi yang kamu yang belum menyampaikan secara utuh. Kayak apa harus dilakukan, mendekatnya kayak apa? Kan banyak manusia mendekat. Mereka melakukan ibadah tertentu, wajib, sunnah, dan ibadah lain banyak kan? Ya banyak. Apa itu nggak bisa langsung mendekat kepada Allah? Langsung di bawahnya Allah gitu enggak? Yang mengajari kembali Allah itu harus dipilih-pilih lagi. Ya apa cara memilihnya? Saya nggak tahu harus jujur lah kamu.
Nah, untuk apa saya menyadarkan manusia? Saya ini menyesatkan, suruh kamu menyadarkan. Kan kamu yang berbuat, siapa tahu nanti kamu kan juga bisa menjadi golongan yang muslim. Ngomong-ngomong takjil muslim dulu mau enggak kamu? Gak mau. Coba ini rasakan. Kamu kan selama ini panas auramu. Ini ganti aura, dingin, power positif. Dan stand lafaz Allah yang masjid dan semakin jelas, semakin terang, semakin dalam. Iman, Islam dirasakan seluruhnya di seluruh sel-sel. Semakin nyaman. Buayamu jadi buaya ganteng. Jadi normal, bukan jadi buaya darat. Semua syarat Islam juga masuk. Amalnya dulu sang yang nurjan di jenengan. Salam. Ini seperti saya diciptakan ini. Seperti saya diciptakan pertama kali. Loh, kamu dulu jadi jin lagi normal? Ya. Ya alhamdulillah. Saya suruh menaati perintah-perintah Allah. Ya memang kalau kamu tahu berarti tugas jin itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya ya sama seperti manusia. Harus menjalankan kewajiban-kewajibannya. Kalau manusia nggak mau menjalankan kewajiban-kewajibannya, berarti manusianya gimana? Penuh dengan golongan apa? Iblis. Loh, jangan begitu dong. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Itu fakta. Iya, kewajiban malah ditinggalkan. Berarti dia tidak meyakini adanya Tuhan. Bukan kan itu sebuah kesalahan yang sangat besar sekali. Kamu pintar juga. Nanti dia akan siksa. Tidak terselamatkan. Oke. Kalau dia tidak kembali. Kamu udah nyaman itu enak. Coba rasakan dulu tuh, tambah dalam, semakin dalam terus. Di lubuk hatimu yang terdalam itu. Saya masih dirantai. Rantaimu terputus dengan iblis. Terbebas. Enak toh? Enak. Saya mau nanti sama jin-jin. Di jin yang muslim. Tuh, panggil pasukanmu dulu. Kamu kan punya ilmu, coba itu praktekkan. Itu nyambung di akalmu langsung tembus. Koneksinya nggak lama. Jin siluman yang mau. Iya. Terus nanti dilempar di tempatnya sana. Saya disuruh menyadarkan jin-jin ini ya. Nah, kamu kan buaya. Nah, saya mas nih. Ya alhamdulillah kan sekarang banyak buaya darat sedang bertobat. Nah, ya beruntung. Salah satunya teman saya yang kamu masuk itu. Kenapa kamu tertawa? Ini kan ada buaya dua ini. Siapa? Saya. Ya, jadi kamu buaya. Saya bukan buaya. Saya manusia loh. Teman saya itu yang buaya mungkin. Itu yang menolak gimana itu? Yang menolak nanti akan hancur. Lempar. Udah. Udah sadat ya. Ya. Sama-sama diucap dan seluruh pasukannya juga yang menolak langsung meledak. Assalamualaikum. Itu kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Pelan-pelan apa kenceng? Langsung wus. Pelan-pelan. Asyhadu alla ilaha. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna. Muhammadar. Rasulullah. Astaghfirullah rabbi. Min kulli dhanbin. Wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin sejuk, semakin damai, nyaman. Iman Islam dirasakan seluruhnya dari semua syariat Islam. Bismillah masuk.
amalnya dari beliau sang ngerjana dan ilmu yang akan masuk sallallahu alaihi wasallam kembali jadi jin normal dengan seluruh piranti-pirantinya lengkap. Kamu ambil, kembalikan jika ada kotoran, bersihkan efek-efek yang kamu timbulkan. Ringan sekali ini. Banyak yang diambil oleh iblis. Dan ditawan oleh iblis semua yang terlepas terbebas kembali dari orang itu. Aura-aura di rumahnya itu bersihkan semuanya dari efek-efek yang kamu timbulkan. Seluruhnya itu kuat sekali. Dari orang lain ada nggak yang menyerang? Dikit. Tuh punya ilmunya lebih tinggi, hancurkan. Ada yang mau Islam itu? Ya mau Islam, tarik aja, Islamkan, gabungan jadi pasukanmu, kamu pemimpinnya. Langsung lengkapkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Islam seluruhnya copy paste. Islam lafaz Allah sama, syariat Islam sama, dan juga sambil kotoran-kotoran saya. ilmu dan amal masuk tempat. Sallallahu. Udah. Udah semua. Udah. Nah, kamu udah muslim, kamu berdakwah, sekarang tambah pinter, cerdas. Yang mencerdaskan kamu bukan saya, tapi Allah melalui dari golongan saya. Ilmu atau hikmahnya itu di kepalamu. Sallallahu alaihi wasallam. Terus, kalau manusia udah mendapat banyak masalah, kamu menyampaikan solusinya bertobat ataupun mendekat kepada Allah, begitu. Ya. Kadang manusia kan nggak masuk di akal logisnya. Masalah kok harus tobat, gimana toh? Ya, dia masih terselimuti oleh golongan kami yang sangat fasik itu, sangat banyak. Terus selalu dibisik-bisiki, supaya dia senang terus, hidupnya itu tidak mau susah. Jadi pada dasarnya hakikat mengapa manusia mendapat dicabutnya anugerah nikmat dari Allah itu, Allah ingin menarik hambanya tadi yang mungkin sudah mulai tersesat jalannya gitu. Ya itu kan cara menegur Allah, kasih sayang Allah, karena dia semakin jauh dari Tuhannya itu. Sebenarnya ya hidayah, harusnya bersyukur, nyadari, bukan malah mengeluh. Bukan. Lalu kalau dari masalah-masalah itu dikeluh kesahkan terus sebagai manusia, itu ada nggak dan dampaknya? Dampaknya ya dia nanti semakin ngeluh, semakin jauh juga, tidak terima hidupnya melarat. Manusia kok seperti itu, hidup enaknya saja. Itu dia kadang di atas, kadang di bawah. Berarti kalau disimpulkan, kalau dia semakin mengeluh akan semakin kufur dengan Allah gitu, semakin jauh, dan bahkan Allah akan ditentang juga. Daya sudah diberikan malah ditolak mentah-mentah. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu hidayah itu kan sudah turun. Solusi manusianya kayak apa? Apakah harus menjalankan tobat? Kan banyak manusia yang tobat, katanya kan gitu. Apakah tobatnya itu tobat ya tobat nasuha, begitukah atau kayak mana sih sebenarnya tobat itu? Tobatnya ya harus ada yang mengajari dia, ada yang membimbing dia. Oh begitu. Ya. Berarti tobat itu nggak selama yang dipahamkan oleh hanya manusia saja berarti. Ya. Dimana tobat itu ada sambungannya, ada garis-garisnya tersendiri. Ada tata cara tobat yang dari alat komunikasi itu, bukan seperti itu. Oh, kadang manusia dengan akalnya kan dia tahu bahwasanya dari kutipan sebuah kitab atau sebuah apalah, kan begitu. Dia itu cari enaknya saja. Dia bertobat, ya memang dijalankan. Terus paling lama hanya 5 hari. Tobat kok seperti itu. Dia berdosa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kok dengan ditebus 5 hari. Ya enak saja manusia seperti itu. Harus imbang berarti. Imbang.
Kalau bisa ya tobatnya nanti sampai seumur hidup. Subhanallah. Oke. Tobatnya macamnya kayak apa? Ya, diajarkan sama guru kamu. Oh gitu. Padahal banyak guru-guru sekarang ini loh mengajarkan Ya, pemahaman baik. Tidak usah toleh-toleh sama guru yang lain, itu saja. Gitu. Oke. Udah mentok itu. Udah mentok. Manusianya saja bisa menerima apa tidak. Oh, jadi kayak kamu dulu jadi buaya itu udah mentok. Udah banyak mendapatkan gadis-gadis dulu. Ya. Kenapa kamu tertawa? Saya nanti mau cari istri lagi. Weh, ya nanti dong. Terus satu hal yang mungkin akan saya sampaikan ke kamu begini. Lalu dari hal solusinya kamu sudah menyebutkan manusia itu harus bertobat. Namun kenyataannya kadang manusia setelah menjalankan ini beberapa hari dia nggak merasakan, mungkin karena dosa atau lapisannya masih banyak. Manusia itu harus menjaganya dengan cara apa sih? Ya dia itu harus bertemu secara langsung. Oh, jadi nggak harus mudah sesuatunya itu bisa dari kejauhan itu nggak dengan mudah kayak begitu. Niatnya itu diperkuat lagi. Kalau manusia bertobat itu, iblis itu tidak tinggal diam, selalu bisik-bisiki supaya tidak bertobat. Harus dia diniatkan lagi, kembali dikuatkan lagi. Oke. Terima kasih siluman buaya yang jadi jin. Kamu jadi ganteng. Ya, terima kasih. Kamu punya pesan apa bagi manusia yang terkena masalah sekarang ini kan banyak sih, ya bahkan menghubungi kami banyaknya sekarang ini permasalahan yang dialaminya. Itu kan sudah tadi. Itu cara Allah menegur manusia. Manusia yang sudah sangat jauh meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Itu kan sebuah kemusyrikan, meyakini benda-benda seperti itu. Dan dia kembali. Udah itu aja. Oke, terima kasih banyak. Tidak usah ngeluh, tidak usah apa, bersyukur saja. Oke, ya, saya juga pernah mendengar semakin manusia bersyukur akan ditambah nikmatnya, tapi semakin kufur, semakin mengeluh malah dicabut semua nikmatnya oleh Allah, begitu ya? Ya dia kalau ditimpa kesusahan apapun itu, berarti hamba itu dia kuat, dia sanggup. Harusnya ya berpikir seperti itu. Oke. Cerdas kamu loh sekarang. Iya. Jangan hanya cari istri aja, jangan jadi buaya darat terus kamu. Saya nanti suruh bertugas seperti itu. Loh. Ceramain. Jadi buaya yang nanti menyeramai daripada jin-jin gadis-gadis. Nanti saya punya istri banyak gimana? Loh, ya sesuai aturan syariat kan begitu. Ya. Oke, terima kasih. Monggo silahkan kamu kembali berjuang. Ini ada stempel perintah masuk. Ya. Untuk berjuang. Nanti saya memiliki hubungan dengan siapapun, mobil dengan orang-orang ini ya. Udah bersih tadi ya? Udah. Monggo silahkan kamu berjuang di luar. Makasih sudah menyadarkan saya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi bilang semuanya menguap. Sallallahu alaihi wasallam. Sehat mas? Sehat. Buaya mas? Buaya darat apa buaya air? Bukan. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit ulasan mengenai perihal banyaknya masalah yang sedang dialami kita sebagai manusia, di mana hakikatnya itu adalah sebuah tanda bahwa Allah itu sayang kepada kita, menarik kita kembali, di mana kita sudah terlanjur banyak menikmati anugerah-anugerah Allah hingga kita lupa diri dan lupa dengan apa yang perlu kita jalankan begitu. Namun jikalau kita masih terpengaruh daripada hal-hal negatif, maka tanpa kita sadari kita pun akan bersikap keluh kesah begitu. Dan juga diyakini setiap hal yang ditimpa itu ada hikmah di balik itu semuanya. Jadi nanti pun ditata niat dalam hal melakukan seperti apa dan bagaimana tuntutan tata caranya. Yang sering menyimak dari konten-konten channel Padepokan Gaul semoga paham dan lebih-lebih nanti pun dimudahkan semuanya untuk menjalankan kembali kewajiban-kewajibannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin dari hal ini setidaknya nanti menjadi sebuah pengingat dari kami maupun para pemirsa. Semoga saja kita pun
selalu menjadi manusia yang selalu belajar untuk bertobat, mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika banyak kekurangan tutur kata, bahasa dan tingkah laku, itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya. Semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.